Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sita Agustina dengan NIM 08011182227057. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menjelaskan mengenai pemrograman C++. Di mana di sini saya akan membuat linked list. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya sudah terdapat pemrograman yang telah jadi, di mana yang pertama yaitu kita akan mendeklarasikan file header yang terdapat pada linked list. Nah, yang pertama yaitu terdapat include iostream yang berfungsi untuk memesan in, out, dan lain-lain. Lalu terdapat honeo.h yang berfungsi sebagai fungsi untuk memesan fungsi cache. Lalu file header strlib.h berfungsi sebagai operasi pembanding dan konversi. Lalu kita masukkan using namespace std di sini kita juga menggunakan struct, di mana dengan tipe datanya yaitu not. Terdapat variabelnya yaitu char data point, terdapat fungsi pointer not dengan variabel next. Lalu pointer not dengan variabel head. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi void, di mana fungsi void yang pertama ini initial dengan head sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua, terdapat fungsi in dengan variabel lmt, di mana di dalamnya terdapat fungsi pernyataan kondisi if else, di mana untuk if jika head sama dengan 0, maka dia akan return 1. Namun jika tidak memenuhi, maka dia akan beralih ke pernyataan else, yaitu return 0. Nah, lalu di sini terdapat fungsi insert D atau insert depan, di mana kita menggunakan variabel D dengan tipe data char. Dengan ketentuan untuk node pointer baru sama dengan new node. Lalu baru akan menuju data sama dengan D, dan baru menuju next sama dengan 0. Nah, di sini terdapat pernyataan if else juga, di mana untuk if jika lmt-nya sama dengan 1, maka head akan sama dengan baru, dan head menuju next sama dengan 0. Namun jika pernyataan if ini bernilai salah, maka dia akan berlanjut ke pernyataan else, di mana untuk baru ini akan menuju next dan sama dengan head, dan head ini sama dengan baru. Nah, setelah insert depan atau tambah depan, sekarang ke insert belakang atau tambah belakang. Di sini kita menggunakan void lagi. Nah, void ini gunanya agar lebih memudahkan kita dalam melakukan pemrograman ya. Lalu insert depan dengan menggunakan variabel D dan tipe datanya char, di mana dengan ketentuan node pointer baru sama dengan new node dengan node
pointer temp. Nah, di sini baru akan menuju data sama dengan D. Dan baru akan menuju next sama dengan 0. Nah, jika pernyataan ini benar untuk if-nya, LMC-nya sama dengan 1, maka head-nya sama dengan baru, dan head akan menuju 0. Nah, apabila pernyataan ini salah, maka dia akan berlanjut ke pernyataan else, di mana temp sama dengan head. Nah, di dalam pernyataan else ini juga terdapat pernyataan while dengan ketentuan atau pernyataan perulangan ya. Dengan ketentuan temp menuju next bukan sama dengan 0. Untuk temp sama dengan temp menuju next. Sehingga temp menuju next sama dengan baru. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu void hapus D atau hapus depan. Nah, di sini kita deklarasikan dulu pernyataan if-nya. Pernyataan if, di mana sini kita juga menggunakan if else. Untuk pernyataan if-nya, jika LMT-nya sama dengan 0, maka akan masuk ke pernyataan if lagi. Dengan ketentuan head menuju next bukan sama dengan 0. Di mana untuk not dengan pointer temp sama dengan head, dan head sama dengan head akan menuju next. Lalu kita akan delete temp. Nah, jika pernyataan if ini salah, maka dia akan berlanjut ke pernyataan else. Dan ketentuan head sama dengan 0. Nah, dan apabila pernyataan LMC sama dengan 0 ini salah atau tidak memenuhi, maka dia akan berlanjut ke pernyataan else yang ini. Dengan cetakan keluarannya yaitu list menjadi kosong. Nah, kemudian selanjutnya void hapus B atau hapus belakang. Terdapat pernyataan if else, di mana untuk if apabila benar LMT sama dengan 0, maka dia akan menjalankan fungsi if lagi di dalamnya, yaitu ketika head menuju next bukan sama dengan 0, di mana not pointer temp sama dengan head. Dan terdapat perulangan while dengan kondisi temp menuju next bukan sama dengan 0. Berarti temp sama dengan temp menuju next. Kemudian temp menuju next akan sama dengan 0. Dan kita akan mendelete temp menuju next. Nah, apabila pernyataan if yang ini bernilai salah, maka dia akan lanjut ke pernyataan else, di mana head sama dengan 0. Nah, dan juga apabila pernyataan if yang ini bernilai salah juga, maka dia akan lanjut ke pernyataan else-nya, yaitu dengan cetakan list kosong. Nah, lanjut ke yang lanjut ke tampilannya, yaitu void print L, di mana dengan ketentuan not pointer temp sama dengan head. Di sini terdapat pernyataan if else juga, di mana untuk if jika benar LMC sama dengan 0, maka dia akan melakukan perulangan dengan kondisi temp bukan sama dengan 0. Nah, dia akan mencetak temp menuju data. Dengan temp sama dengan temp menuju next. Nah, apabila pernyataan if ini salah, maka dia akan berlanjut ke pernyataan else, di mana pernyataan else ini akan mencetak cetakan keluarannya yaitu berupa list kosong. Nah, setelah kita deklarasikan semua fungsi void-nya, yaitu dimulai dari insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, dan juga tampilan datanya atau print L-nya, maka kita masuk ke program utamanya, yaitu in main. Di mana di sini kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu inisial dan variabelnya, yaitu variabel jawab dan data
yang menggunakan tipe data char atau tipe data berkarakter tunggal. Dan kita juga menggunakan variabel no yang menggunakan tipe data integer atau tipe data bilangan bulat. Pada inline ini kita menggunakan pernyataan perulangan do while. Nah, kita masukkan sistem CLC agar dia dapat menghapus. Lalu kita masukkan cetakan keluarannya yaitu berupa judul menu link list. Ini untuk pilihan menunya, di mana untuk cetakan pilihan menu satunya yaitu tambah data depan, yang kedua yaitu tambah data belakang, yang tiga hapus data depan, yang keempat hapus data belakang, dan yang kelima tampilkan data. Lalu baca variabel no ini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan pernyataan if, else, if juga. Di mana untuk pernyataan if, untuk pilihan nomor 1 dan pilihan nomor 2, dengan kondisi pilihan nomor 1 dan nomor 2, maka kita akan memasukkan data list. Menginputkan data list, di mana untuk pilihan nomor 1 dan nomor 2 ini kita akan membaca variabel data. Sehingga untuk pernyataan if nomor 1 insert D dalam kurung data. Dan jika pernyataan dan untuk else if atau else if nomor 2 untuk insert B dalam kurung data. Nomor 3 hapus D. Nomor 4 hapus B atau hapus belakang. Dan yang kelima. Dan apabila tidak ingin memilih antara nomor 1 sampai nomor 4, maka kita langsung ke nomor 5, yaitu tampilan data. Nah, nanti pada cetakan layarnya akan terdapat shiout, isi list terbaru, dan isi list terbaru dari printl. Nah, kemudian terdapat juga cetakan keluarannya, yaitu ingin kembali ke menu. Ingin kembali ke menu, ketik Y atau N dengan variabel bacaannya yaitu jawab. Nah, sehingga perulangan duelnya yaitu jawab ya atau jawab ya. Jawab dengan menggunakan karakter atau karakter tunggal berupa Y. Lalu kita gunakan fungsi gauge. Nah, coba kita compile dulu. Kita akan run. Kita coba Fn F11. Nah, di sini terdapat cetakan berupa menu link list dan pilihan menunya di mana nomor 1 tambah data depan, tambah data belakang, hapus data di depan, hapus data belakang, dan tampilkan data. Nah, di sini kita bisa memilih menu 1. Bentar. Nah, masukkan data listnya. Misal di sini kita masukkan variabel A. Bentar. Maka isi list terbarunya adalah A. Nah, ingin kembali ke menu? Ya. Lalu kita enter. Nah, pilih lagi menu yang ingin kita pilih lagi, misal satu lagi. Bentar. Dan di sini kita akan memasukkan data listnya yaitu B misal. Lalu enter. Nah, maka isi list terbarunya tadi yaitu B dan A. Lalu kembali lagi ke menu. Bentar. Nah, kali ini kita akan memilih pilihan menu 2. Enter. Masukkan data listnya misalnya C. Enter. Nah, maka isi list terbarunya akan menjadi BAC. Kita kembali lagi ke menu. Enter. Nah, pilih menunya 2 lagi. Enter. Masukkan data list.
Sini kita akan masukkan variabel D. Nah, maka isi list terbarunya akan menjadi B, A, C, D. Kembali lagi, menu. Nah, misal di sini kita ingin hapus data di depan, maka pilih menu 3, enter. Nah, maka isi list terbarunya akan menjadi A, C, D. Sedangkan tadi kan B, A, C, D. Nah, berarti data di depannya ini sudah terhapus. Kita kembali lagi, ya. Nah, misal kali ini kita ingin menghapus data di belakang. Lalu kita pilih menu nomor 4, enter. Nah, sudah hapus data di belakang. Tadi kan sini kan A, C, D. Nah, berarti yang D ini sudah terhapus. Lalu kita kembali lagi. Pilih menu, tampilkan data, enter. Nah, maka ini ada tampilannya. Isi list terbarunya yaitu A adalah node A dan C. Yang mana pada node 1 terdapat A dan node 2 terdapat C. Nah, misal tadi kan kita sudah menjalankan semuanya dari tambah data depan, data belakang, hapus data depan, hapus data belakang, data pekan data. Lalu kita ingin mengakhiri programnya, maka cukup kita ketikkan saja variabel huruf N. Lalu kita enter. Nah, program pun berakhir. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pemrograman C++ dalam pembuatan linked list. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, annyeong.